Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Ibu, kita mulai. Baik, kita membahas ada di screen kita tadribat. Kalimatnya rabbukum a'lamu bima fi nufusikum. Perintah tadribat latihannya sebutkan mana predikat atau posisi khabar pada ungkapan di bawah ini. Rabbukum a'lamu bima fi nufusikum. Rabbu ini termasuk dia isim berbaris marfu atau bukan Bapak Ibu? Oh, jelas kemarfuannya lantaran posisi sebagai mubtada. Kita tahu dia mubtada karena kita sebelumnya pernah belajar setiap tataran kalimat yang dimulai oleh isim itu pasti jumlah ismiyah dan tersusun dari mubtada khabar. Jadi itulah yang disebut rana mengi'rab Bapak Ibu ya. Kita lanjutkan. Rabbukum a'lamu bima fi nufusikum. Rabbukum, Rabbu termasuk tatanan isim. Isim berbaris marfu'. Domir kum yang menggambarkan antum di sini itu menurut gambaran kalimat pada ayat ini diposisikan sebagai apa kira-kira Pak Ibu? Mudhof ilaih. Mudhofun ilaih tentu ada mudhofnya. Mudhofnya dapat Rabbu mudhof. Nah, jadi Bapak Ibu, Rabbu itu dia mubtada. Di sisi lain, dia juga berposisi sebagai mudhof. Jadi bukan dipisah Bapak Ibu ya. Rabbu ini dia mubtada ya, namun di sisi lain dia juga berposisi sebagai mudhof. Tatanan mubtada maupun mudhof itu sudah jauh-jauh sebelum Bapak Ibu di Arab Qur'ani sudah belajar i'rabnya. Baik, Rabbu itu adalah mubtada wa huwa mudhof. Kum domir antum. Ini domirnya termasuk domir mutasil atau munfasil, Pak Ibu? Nah, domir mutasil. Domir mutasil adalah domir yang bersambung dengan isimnya. Rabbukum. Kumnya juga berposisi sebagai mudhofun ilaih. Jadi kalau di i'rab, kum ini dia adalah domir mutasil fi mahali mudhofun ilaih. Domir mutasil antum di dalam posisi mudhofun ilaih. Selesai di rabbukum. A'lamu. A'lamu termasuk isim atau fi'il Bapak Ibu? A'lamu timbangannya af'alu. Kalau fi'il dia dengan wazan af'ala. Kalau isim yang termasuk dalam ranah ketafdilan atau pentafdilan itu dengan wazan a'lamu, wazannya af'alu. Maka pada kalimat di sini dia disebut dengan isim tapi ismut tafdil, a'lamu. Kenapa dia isim tafdil? Karena satu, mengikuti struktur wazan af'alu. Nah, dua, dari sisi maknanya ada makna utama. A'lamu ada makna lebih, paling, lebih atau paling. Sudah? Berarti a'lamu ini adalah ismut tafdil. Kelas. Kira-kira menurut Bapak Ibu pada kalimat ini a'lamu ini bisa dikategorikan sebagai khobar atau tidak Bapak Ibu? A'lamu khobar. Benar. Berarti khobar pertama pada kalimat nomor 1 ini dia adalah pada kata a'lamu. Jadi dia secara struktural tulisannya atau katanya termasuk dalam ranah isim tafdil. Tapi secara posisinya dalam kalimat dia juga berposisi sebagai khobar. Banyak Ibu ya. Bima. Bima. Kita merangkak kepada kata bima. Bima jelas. B-nya harfu jar. Ma-nya ini kita sebut apa nih? Ma-nya ma mausul atau ma istifham atau ma apa? Bima. B-nya harfu jar. Ma-nya ma mausuliyah. Nah, kalau kita i'rabkan sekalipun dia diawali oleh huruf jar bi, namun disambung oleh ma-nya ma mausul, maka dia tidak mungkin dirubah menjadi majrur Bapak Ibu ya. Dia mabni. Makanya babinya huruf jar, maknya fi mahali majrurin. Wa huwa ismul mausul. Itu mengirabnya. Kelas? Fi nufusikum. Nah, kembali. Jar majrur. Jarnya fi, isim majrurnya jamak taksir kan? Mufrad dari nufus apa Bapak Ibu? Nafsun. Mufradnya nafsun, jamak taksirnya nufus. Maka huwa ismu jam'ut taksir fi mahali majrur. Wa huwa kembali huwa mudhaf. Ingat Bapak Ibu, sekalipun dia itu majrur, isim majrur dengan bentuk katanya kata jamak taksir,
namun dia juga berposisi sebagai mudhaf. Domir kumnya kembali sebagai mudhaf ilaih. Baik, itu satu tatanan i'rab. Andaikan begini, rabbukum a'lamu itu satu kalimat. Bima fi nufusikum satu posisi. Bisa nggak kira-kira kita sebutkan rabbukum a'lamu kemudian bima fi nufusikum jadi i'rab kedua sebagai i'rab mujmal? Bisa. Kalau begitu rabbukum a'lamu Mubtada bisa. benar. Rabbukum a'lamu mubtada'nya mubtada jumlah, bima fi nufusikum khabarnya khabar jumlah. Alas, selanjutnya Bapak Ibu nomor 2. In takunu, in ini termasuk huruf apa nih Ibu innya? Huruf syartin, syartin. Huruf Harfu syartin. Huruf syarat. Dia ada in syarat, ada in jazam Bapak Ibu. Ini in jazam. Dua-duanya bisa Jazam. Pak. Secara struktur kata dia menjazamkan fi'il mudhari' takununa, ya kan? Jadi gini, struktur kata dia menjazamkan fi'il mudhari' takununa. Jadinya in takunu. Tanda jazamnya huzifa nunahu. Dihilangkan nunnya. As-sunun. Ya. Asalnya takununa. Jadi, secara struktur kata, ada struktur kalimat, ada struktur kata, Bapak Ibu ya. Struktur kata, dia menjazamkan atau mensukunkan fi'il mudhari' berdomir antum. Asalnya takununa. Dijazamkanlah karena diawali oleh in. Itu secara struktur kata. Secara struktur kalimat, in ini pada kalimat ini juga sebagai in syartiyah. Ya. Ada dua Bapak Ibu nih. Satu in jazam, satu in syartiyah atau in syarat. Nah, jadi dua-duanya benar. Struktur kata dia in jazam, struktur kalimat dia in syarat. Takununa, nah ini. Takununa berposisi sebagai fi'il mudhari' majzum. Mahwal fa'iluhu, mana fa'ilnya? Fa'ilnya adalah fa'il itu antum bunga. Fa'ilnya domir mustatir. Takdiruhu. Antum. Kembali hati-hati fa'il itu bukan waw sama alif Ibu ya. Fa'ilnya itu adalah domir mustatir. Takdiruhu. Antum. Kelas, lanjut. Sudah mendapatkan fi'ilnya, sudah mendapatkan fa'ilnya. Solihina. Kalau sudah ada fi'il dan fa'ilnya jelas, muncullah dia maf'ulnya. Maka kata solihina, maf'ul. Jelas kemaf'ulannya dari mana Bapak Ibu? Tergambar sisi kemaf'ulannya atau kemansubannya dari ya dan nun. Ini nggak usah bingung Ibu ya, karena termasuk posisi nasab dan majrurnya jamak muzakkar salim ditandai dengan ya dan nun. Ini bukan kaidah baru Pak Ibu ya. Oke, kelas sudah. Solihina maf'ul bih. Dari mana sisi ke maf'ul lebihnya? Di mana maf'ul bihnya nih masyhurnya atau terkenalnya berbaris mansub dari ya dan nun. Kelas. Fa innahu. Nah, tadi ada in sebagai syarat, maka fa di sini fa pastikan sebagai fa jawab syarat dari in, bukan fa atau Ibu ya. Innahu, inna ini baru masuk nih. Tatanan kemudian yang baru, inna tunsabul isma wa turfa'ul khabra. Mana isimnya Bapak Ibu? Hu, domir hu. Inna itu secara kaidah atau qaid adalah menasabkan isim, merofakkan khabar. Kelas, inna menasabkan isim, merofakkan khabar. Nasab itu kan dalam pikiran kita pasti berbaris a nih, berbunyi fathah. Sementara pada kalimat ini mana kok nggak ada yang fathah? Domir hu-nya fi mahali nasab, di posisi ditempatkan di tempat si nasab walaupun dia mabni. Kelas, kalau gitu sudah dapat dia isim dari atau mubtada'nya inna. Kira-kira mana khabarnya? Khabarnya lil awabin. Khabarnya lil awabin, lil awabina. Coba terah lagi Pak Ibu. Di sini setelah innahu ada kana lil awabina ghafura. Maka kalau kita nggak mau ribet, kana lil awabina ghafura itulah dia khabar dari inna. Secara struktural kalimat, inna domir hu-nya sebagai mubtada atau isim dari inna. Kalimat panjang dari kana lil awabina ghafura sebagai khabar inna. Ini kita mengirab dengan cara mujmal global besar. Karena kita breakdown lagi Pak Ibu nih. Kana, amil kana atau fi'il nakis. Lil awabina khabar kana
Linya dulu, linya harfu jar. Awabina isim majrur. Wahwa ismun min kana. Ghafuron khobar kana. Jadi Bapak Ibu kita bisa mengi'rab secara mujmal atau global seperti tadi kana lil awabina itu sebagai khobar inna. Kita breakdown lagi. Kana amil kana, li harfu jar, awabina isim majrur wa huwa ismun min kana. Ghafura adalah khobar dari kana. Kelas Ibu. Jadi yang tadi jumlah kana lil awabina ghafura, kalimat dari kana sampai ghafura itu sebagai khobar dari inna. Hasil breakdownnya kita breakdown lagi tuh khobar inna tadi. Kana lil awabina ghafura. Kelas nomor raqmus salis. Innal mubazzirina. Ini jelas. Inna al mubazzirina. Inna isim inna. Di mana isim inna ini tugasnya menasabkan inna. Inna ini adalah amil inna Bu, jangan sebut isim inna. Amil inna. Amil inna ini menasabkan si mubtada atau menasabkan isimnya, merofakkan khobarnya. Maka isim atau mubtada dari kalimat inna atau amil inna di nomor 3 adalah Al-mubazzirina. Al-mubazzirina. Kenapa tidak dibaca al-mubazziruna? Tidak, karena mansub. Kelas sebenarnya ngerti apa ya? Kenapa tidak dibaca mubazziruna? Karena ada inna. Inna ini menasabkan tanda nasabnya jamak muzakkar salim adalah dengan ya dan nun. Sudah al-mubazzirina sebagai mubtada atau isim dari inna. Maka kita sekarang cari mana khobarnya. Khobarnya kanu ikhwana salim. Ya, itu khobarnya khobar jumlah. Jumlah yang mana? Dari mulai kanu ikhwana syayatin. Bisa breakdown lagi Pak Ibu, breakdown lagi Pak Ibu. Kanu. Kana, ya kan? Amil kana kan fi'il nakis tuh. Kanu. Kemudian Isma watun sabul khobar. ya, turfa'ul isma wa tunsabul khabra. Kira-kira mana isimnya atau mubtada'nya dari kana yang ini? Kanu. Wawu. Bukan wawu. Domir antum. Domir mutakhir. Takdiruhu Tetap domir yang ditakdirkan tadi disembunyikan adalah domir hum. Itulah dia mubtada atau isimnya. Ikhwana jelas tuh kemansubannya. Khobar kana. Khobar dari kana. Khobar kana. Walaupun ada ulama bahasa berbeda pendapat, kana ini dia disebut fi'il juga, tapi fi'ilnya fi'il naqis kan gitu. Nah, kalau fi'il dia bisa berubah kana yakunu kaunan kan gitu kan. Ikhwana di sini kalau kita menerjemahkannya sebagai fi'il naqis, maka ikhwana itu sebagai maf'ul. Fa'ilnya adalah domir mustatir hum. Kalau kita terjemah dia sebagai fi'il naqis. Jadi dua-dua benar Bu ya. Boleh dengan isim kana, boleh dengan fi'il naqis kana. Karena secara struktur katanya, struktur kalimatnya ada fi'il, fa'il, maf'ul bih, kelihatan semuanya. Jelas. Asyayatini mudhafun ilaih, berarti panjang tadi itu. Ikhwana dia sebagai khobar dari kana atau sebagai maf'ul bih dari fi'il naqis kana. Wa huwa mudhaf, dan dia juga berposisi sebagai mudhaf. Kalau sudah ada mudhaf, maka pasti ada pasangannya yang dikenal dengan mudhaf ilaih. Mana dia pasangannya? Syayati. Ikhwana. Nah, coba kita breakdown kembali kepada af'al khamsah. Apa aja Pak Ibu? Hamun, Hamun, fun, zu, ahun, ikhwan. Ikhwan perubahan keberapa dari akhun Bapak Ibu? Kata akhun itu menjadi ikhwan. Ikhwan itu jamak yang disebut asmaul khamsah tetap dalam posisi mufrad. Ya hamun, zu, rod. Jadi sekalipun ini kita perubahan asmaul khamsah, nanti coba dicek perubahan dari akhun menjadi ikhwan itu perubahan seberapa. Sekalipun dia berubah menjadi dari akhun menjadi ikhwan dan disebut sebagai asmaul khamsah, secara struktur kata boleh jadi dia asmaul khamsah. Tapi dalam struktur kalimat tadi bisa sebagai khobar dari kana. Kedua bisa sebagai maf'ul bih dari fi'il naqis kana yakunu kaunan. Oh yang ketiga dia itu secara bentuk kata, struktur kata sebagai boleh jadi dia termasuk struktur maf'ul khamsah. Jadi enggak salah. Bagaimana yang saya bilang kata-kata ini bisa dia dalam struktur kata, struktur katanya sebagai A, struktur kalimatnya sebagai B. Nanti Bapak Ibu coba dicek kembali tasrif dari asmaul khamsah, termasuk juga ikhwana dalam tasrif akhun. Pak Ustaz, kan cuma 3 tad. Ya. Ada
Akhun, akho, akhi. Cuma 3 tempat dia. Ya, Akhu, akhi. aku, akhi. Ikhwan perubahan keberapa kira-kira Pak? Ini tambah dengan wa ikhwana. Ikhwan. Asmaul khamsah ini selama ini kita kenalnya mufrad Ibu ya. Selanjutnya Bapak Ibu, lanjut nomor 4. Wa kana syaitanu li rabbih kafura. Wa kana. Jangan terkecoh dengan wa-nya Bapak Ibu ya. Ini wa-nya sebagai penyambung dari kalimat ayat sebelumnya. Karena fil madinakis. Nah, madinakis boleh digunakan fi'il madinakis. Asyaitanu Isim Kana. isim atau mubtada dari kana. Li rabbihi khobar. Kalau kita lihat dari struktur kalimat, maka kafuro li rabbihi sebagai apa kira-kira? Dia jar majrur secara struktur kata, jar majrur Bu ya. Struktur kata jar majrur. Tapi dalam struktur kalimat kalau jar majrur kata. Jadi itu takdir kalimatnya Ibu. Wa kana syaitanu kafura li rabbih, itu takdir kalimatnya. Kana syaitanu kafura li rabbih, itu takdir kalimat yang asal kalimatnya. Namun karena begitu indahnya struktur tataran ayat, dikedepankanlah li rabbihnya. Supaya Bapak Ibu nggak bingung, wa kana syaitanu kafura li rabbih kalimatnya. Isim tofile. Nah ya, jelas jar majrur atau posisinya sebagai mudhafun ilaih. Bapak Ibu nggak bingung, kita munculkan dulu kalimat takdirnya. Wa kana syaitanu kafura. Jadi lam di sini bukan lam ta'lil, bukan lam juhud, bukan, tapi lamnya lam yang menjarkan jar majrur. Mudhaf ilaih mana Bapak Ibu? Domir hi Ibu, domir hi yang mudhafun ilaih. Mudhafnya adalah Rabbi. Struktur kata li-nya harfu jar, Rabbinya isim majrur. Rabbi ini bahwa mudhaf, nah gitu. Kelas Raqmul Khamis. Inna rabbaka yabsutur rizqa liman yasha'u wa yaqdir. Tadi dihadapkan sama inna. Harfu taukidin. Tadi yang tugas pertama tadi sudah ditemukan Bapak mana yang khobar-khobarnya Pak Ibu? Sudah kan ya? Baik, kita lanjut. Inna rabbaka. Kembali dihadapkan sama inna nih. Ambil inna atau huruf taukid. Boleh juga Rabba. Isim mana? Inna atau isim inna. Mirka anta. Anta mudhafun ilaih. Inna rabbaka. Nah, berarti kalau gitu kita eroknya inna amil inna robba itu adalah isim inna wa huwa mudhaf wa domir anta mudhafun ilaih. Kelas ya besutur rizqa liman yasha wa yaqdir. Khobar inna begitu. Nah, itu. Jadi di sini globalkan begitu ya, inna rabbaka mubtada'nya. Ya besutur rizqa liman yasha wa yaqdir. Khobar inna. Breakdown lagi ya besutu Fil mudhari. fa'iluhu Fa'il mustatir huwa. takdir huwa fa'iluhu takdir huwa domir mustatir huwa itu bahasa kitanya. Ar-rizqa Maf'ulun bi. alas liman yasha. Jar majrur. Ininya harfu jar, mannya majrur. Struktur katanya ininya harfu jar, mannya isim majrur. Yasha'u wa yaqdir. Man di sini man mausul atau man istifham Bapak Ibu? Nah, kembali man itu dalam struktur kata sebagai isim majrur wa huwa ismul mausul aidha. Yasha'u wa yaqdir. Kalau ada isim mausul berarti yasha'u wa Sila. mausul. Breakdown lagi Pak Ibu, wa yaqdir. Wa-nya waw afiyah, waw atau wa yaqdir. Begitu maktub alaihnya mana Pak Ibu? Alaihnya ya besut. Jauh kan Pak Ibu kan? Takdirnya inna rabbaka ya besutu wa yaqdiru rizqa liman yasha. Takdirnya. Inna rabbaka artinya apa nih? Sesungguhnya Tuhanmu ya besutu meluaskan dan mentakdirkan rezeki liman yasha bagi yang ia kehendaki. Kan indah banget tatanan sudah katanya itu Bu. Harusnya kan inna rabbaka ya besutu wa yaqdiru liman yasha. Itu takdir kalimatnya. Kelas itu kelas. Ustaz Ya, Afwan. silakan Pak. Man tadi bisa nggak dijadikan mubtada isim mausul? Mannya man mubtada. Bisa nggak? Kalau gitu mubtada ada khobar lagi Pak. Khobar jumlah ya tahu. Baik, yasha wa yaqdir. Ya. Yasha bisa Iya. khobar jumlah. Ya. Berarti khobar Jumlah fi'liyah. jumlah fi'liyah. Juga itu hasil breakdown yang selanjutnya Pak Ibu. Jadi Pak Ibu, pembreakdownan itu boleh saja. Kan? Artinya i'rab dengan cara menelaah kata per kata dengan berbagai macam uslub-uslubnya silakan.
i'rab dengan mujmal lebih enak, lebih gampang, lebih cepat gitu. Kelas kita sudah mengi'rab satu ya basutur rizqa liman yasha wa yaqdir itu adalah khabar. Breakdown pertama ya basutu fi'il mudhari' wa fa'iluhu dhamir huwa mustatir ar-rizqa maf'ul bih. Kemudian liman yasha wa yaqdir. Ini breakdownnya. Linya harfu jar, mannya isim majrur wa huwa ismul mausul. Yasha silah mausul. Kelas. Kita breakdown lagi. Mannya, linya harfu jar, nya man isim majrur wa huwa mubtada. Yasha'nya khobarnya khobar jumlah ya. Isim mausulin mabniun ala sukun fi mali rafin mubtadaun. Nah, itu kan bahasa Arab. Jadi tandai Pak Ibu ya, ditandai nomor 5 itu mana khobarnya. Musadis nomor 6. Innahu kana inna domirhunya adalah isim inna. Kana bi ibadihi khabiran basira, khobar dari inna. Breakdown lagi. Kana atau amil kana bi ibadihi jar majrur fi mahalli mun kana khabira khabar kana wa huwa man'utun basira anna Ibadi jar majrur fi mali rafin ismu kana. jar majrur fi mahallin rafin ismun kana. Boleh Pak, itu kan bahasa Arabnya. Nah, struktur kata kita contohkan ya Bapak Ibu. Struktur kata kayak perubahan tasrif domir di dalam fi'il mudhari'. Wa yadribu, huma yadribani, hum yadribuna. Struktur kata. Posisi atau struktur kalimat itu yang kita kenal dengan mubtada khobar, fi'il fa'il maf'ul bih, na'at man'ut, mudhaf ilaih. Jadi perubahan kata mengikuti posisi domirnya itu disebut struktur kata. Tadi intakunu. Struktur katanya yang menjazm takunu nomor 2 tadi Bu ya. Takunu fi'il mudhari' majzum takunu asalnya takununa. Jadi struktur kata itu adalah perubahan kata mengikuti perubahan domir-domirnya. Struktur kalimat itu adalah posisi i'rabiyahnya. Jadi kalau Bapak Ibu mau meng-i'rab itu biasanya sih kebanyakan kita tuh terfokus sama struktur kata. Oh, dia itu adalah jar majrur, itu struktur kata Bapak Ibu. Oh, dia adalah marfu, rafa marfu, itu struktur kata. Tapi fokuskan dia, oh dia adalah mubtada, isim inna, isim kana, khabar kana, mudhaf, itulah itu struktur kalimat. Jadi yang namanya struktur kata perubahan kata lantaran domir, itu struktur kata. Ada yang jazm majzum, jar majrur, nasab mansub, rafa marfu. Berarti struktur kalimat itu hanya mubtada, khobar, fa'il, maf'ul bih, ilaih, na'at man'ut, itu yang paling banyak kita temukan tuh struktur kalimat. 6 ya, Ustaz? Iya, itu gedenya. Hal itu struktur kalimat juga, posisinya hal. Mudah maf'ul bih struktur kalimat kan, Ustaz? Benar, struktur kalimat juga. Jadi yang tadi 6 itu atau 6 7 itu nanti muncul lagi tuh anak-anaknya banyak. Ada mubtada muakhar, ada khabar muqaddam, ada maf'ul bi syubuhul jumlah, ada maf'ul fi, maf'ul li ajli. Nah, itu anak-anak itu. Pokoknya setiap Bapak Ibu ngelihat kalimat mau di ayat Al-Qur'an, fokuskan i'rab struktur kalimat. Mana fi'il fa'ilnya, mana mubtada khabarnya. Lanjut, Bu. Baik, kelas. Kita masuk bagian B, Bapak Ibu. Struktur kalimat posisi maf'ul bih. Nomor 1, wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana. Wa qada itu fi'il atau isim Pak Ibu? Fi'il, wa-nya adalah waw, o-nya penyambung dari kalimat sebelumnya. Surat Al-Isra ya, imma yabluguna indakal kibar ahaduhuma aw kilahuma atau Al-Isra. Kelas wa qada. Kita lihat tatanan kalimat qada. Qadanya Bu ya, bukan wa-nya, bukan wa qada. Qadaya. Fi'il madhi atau isim apa Ibu? Madhi. Madhi. Rabbuka. Fa'il rabbu. Domir anta yang disilahkan dengan ka. Apa kira-kira posisi kalau sudah ketemu fi'il fa'ilnya? Rabbunya ini fa'il wa huwa mudhaf. Kanya mudhaf ilaih. Anla
Di sini membuat fi'il mudhari' jadi berbaris hasfun nun. Jadi Allah ini membuat ta'budunya itu menghilangkan nunnya. Asalnya kan ya istilahnya menjazamkan lanya lanahiyah, menjazamkan ta'budu, asalnya ta'buduna. Tanda jazamnya huzifa nunahu, dihilangkan nunnya. Nah, illa, nah ini baru istisna nih Bu. Struktur katanya dia adalah illa istisna. La ta'budu. Ta'budu adalah lanya la nahiyah, ta'budu fi'il mudhari' majzum. Wa huwa fi'lun, fa'il mana Bu? Fa'ilnya antum. Plus fi'il ketemu, fa'il ketemu. Mana maf'ul bihnya? Nah, coba kita dengan i'rab mujmal. Berarti illa iyyahu, illa di sini bermakna illa istisna. Lanjutkan. Kata iyyahu, iyyaka na'budu, iyyahu illa iyyahu. Iyyahu fi mahalli maf'ul bi, wa iya wa huwa mudhaf. Hunya maf'ul ilaih, halas. Wa bil walidaini ihsana. Wawnya waw atau bil walidain. Kalau dihilangkan bi-nya Bapak Ibu, kita bacanya apa? Wal walidani. Berubahnya kenapa dia dibaca bil walidaini? Karena ada huruf jar. Ini musanna ya. Perubahan musanna menjadi mansub atau majrur sama. Marfu'nya tetap, mansub dan majrurnya sama, walidain. Alas, wabnya apa Bu? Wanya huruf ataf, bil walidaini. Salah. Maktufnya secara struktur katanya dia berbaris mansub nih. Ihsanan. Ihsanan ya dalam struktur kata dia masdar Bapak Ibu ya. Coba kita lihat terjemah kalimatnya Bapak Ibu. Illa iyyahu itu adalah posisi tadi ya mudhaf ilaih. Wa ini wanya ataf ya adalah majrur fi maf'ul mutlak. Kalau maf'ul mutlak berarti terletak setelah fi'il fa'il dong tadi. Maf'ul mutlak. Misalnya maf'ul mutlak Pak Ustadz. Maf'ul mutlak. Fi'il fa'il dimahzukan, dihilangkan. Dari mana kira-kira Pak ini dihilangkan Pak Rahman? Nah, coba sebentar kita coba terjemahkan. Wa qadha rabbuka. Artinya Pak Ibu, dan telah menetapkan Tuhanmu alla ta'budu, agar kamu semua jangan menyembah melainkan hanya padanya. Bil walidai, dan dengan kedua orang tua berbuat baiklah. Ihsana. Dia disebut fiilnya mahzuf, mana yang dimahzufkan kan gitu. Jadi kalau kita memposisikan dia sebagai waw atau maka bil walidainnya sebagai jar majrur fi mahalli ma'tuf. Mana ma'tuf alaihnya kira-kira Bapak Ibu? Andaikan nih ma'tuf alaihnya adalah ta'budu marfu'. Jelas Bapak Ibu? Ihsana di sini kalau saya melihatnya sebagai posisi hal dengan cara berbuat baik. Ala kuliah Bapak Ibu, berarti dari kalimat nomor 1 ini memang memunculkan pandangan beberapa hal. Satu, maf'ul bihnya sudah kelihatan pada iyyahu. Dua, asumsi ihsana juga sebagai maf'ul mutlak. Kan gitu Bapak Ibu. Tapi bisa juga dia kalau kita lihat bil walidain tadi wawnya itu secara struktur kata bisa disebut sebagai waw ma'iyah, waw yang berbarengan, itu bahasanya berbarengan dalam tatanan kalimat. Perbedaan posisi tadi itu bisa dikatakan dua-duanya benar, tapi jangan dibawa bingung Bapak Ibu ya, karena waw ma'iyah, waw hal dan segala macamnya itu adalah turunan-turunan dari kaidah-kaidah yang pernah Bapak Ibu pelajari. Halo Bapak Ibu. Jadi semuanya benar, mau dia pakai maf'ul mutlak, mau dia disebut hal atau waw punya waw ma'iyah, semuanya benar gitu Ustaz. Kalau waw ma'iyah itu struktur kata Bu ya. Artinya wawnya struktur katanya waw ma'iyah. Kalau maf'ul mutlak dia harusnya terletak setelah langsung fi'il fa'il. Itu maf'ul mutlak. Kalau hal itu biasanya terletaknya setelah lengkap fi'il fa'il maf'ul bih baru muncul hal. Kalau saya melihatnya dia sebagai hal. Wa qadha rabbuka, dan telah menetapkan Tuhanmu Allah agar jangan kalian menyembah selainnya serta berbuat baiklah kepada kedua orang tua.
Itu kalau dalam posisi kalimat. Jadi Bapak Ibu mau mengi'rab kembali, mengi'rab itu adalah asal tidak menyalahi tatanan pemahamannya. Kelas Bapak Ibu. Baik Bapak Ibu, saya rasa kita cukupkan. Bapak Ibu dirahmati Allah, mari sama-sama kita tutup dengan membaca doa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ustaz.